Oke, halo. Salam dari saya Yohanes Prayoga. Ketemu lagi di channel YouTube Yohanes Prayoga. Kita akan bahas Pi dari sisi coin market cap ya, coin market cap dan kita akan melihat market cap-nya. Dan yang unik di sini aku ingin membahas tentang rank ya, tentang rank Pi price-nya atau Pi network-nya. Rank-nya ini masih di 3145. Tapi sebenarnya bukan secara realita 3000 ya, nanti saya tunjukkan. Nah, untuk lebih lanjut sebelumnya ya, untuk melanjutkan konten ini kita tetap akan mengundang kalian untuk masuk ke dalam grup Pioner Maju ya. Ya, masuk ke grup Pioner Maju dengan alamat dengan alamat kok nggak bisa. Oh, ini ding, lupa. Dengan t.me Pioner Maju. Tapi kalau teman-teman yang sudah memiliki Telegram, silakan langsung aja ke @pionermaju, @pionermaju. Ya, di searching gitu @pionermaju, nanti akan langsung otomatis ketemu di situ ya. Silahkan kalau mau masuk, atau langsung aja di screenshot seperti ini. Ini screenshot, itu kan ada QR, di screenshot terus habis itu ya udah, itu aja pakai kamera atau pakai aplikasi scanner ya. Di sini bahas sama banyak sekali ini, sampai ke candle segala, ke Trezor segala, karena dari pertanyaan teman-teman ya. Dan macam-macam analisa dari Pi Network nantinya, akan naik kah, akan turun kah, kayak gitu. Nanti di sana akan berkembang pada sendirinya. Nah, kita lanjut ke konten, yaitu tentang yang namanya market cap. Nah, market cap-nya Pi Network sekarang ada di sekitar 9,4, bukan sekitar ya, tapi berada di 9,48 miliar dolar ya, miliar dolar di saat ini. Cuman di sini kalau kalian perhatikan, jangan lupa di sini ada tanda seru yang mengartikan bahwa ini adalah self report ya, di mana coin market cap ini tidak keseluruhan, jadi masih self report. Self report itu apa? Anggap saja masih laporan dari sisi bursa masing-masing, belum secara keseluruhan kayak gitu ya. Apalagi kalau lihat bursa di sini, mana bursa. Nah, di sini ya. Di sini ada yang bentuknya dia moderate dan high. Nah, kita harus tahu, mempelajari di sini. Tapi paling besar adalah OKX ya. OKX itu paling besar dengan kapasitas skor ya. Liquidity skornya adalah 500. Bitget ternyata. Tadi aku lihat OKX deh. Ternyata Bitget 523. Tetapi di sini ada moderate. Moderate ini agak sedikit kurang bagus, mending yang cari yang high ya. Cari yang high seperti ini, berarti tetap sih jatuhnya ke OKX karena dia lebih liquid ya, lebih liquid, maksudnya transaksinya itu lebih banyak di sana. Uangnya lebih banyak. Jadi kalau kita jual itu, yang mau beli itu bisa memenuhi kita gitu ya. Atau mau beli itu yang jual itu banyak. Ya, intinya kayak gitulah. Oke. Terus lanjut, bahwa apakah benar ranknya itu adalah rank 3145? Tidak, teman-teman. Ranknya bisa kita lihat dari sini. Dari ini kan 9,48 miliar dolar kan ya. 9,48 miliar. Itu kita ingat-ingat bahwa ini adalah sebagai market cap. Nanti akan kita lihat langsung ke dalam ranknya, rank sebagai sebesar market cap. Di sini akan kelihatan bahwa market cap-nya itu ranknya yang nomor satu pasti BTC, di mana ada 1,91 triliun dolar ya. Dilanjut ke peringkat kedua, yaitu Ethereum. Ya, Ethereum itu ada di 338 miliar dolar gitu ya. Nah, Pi Network itu ada di tadi sekitar 9, anggap saja 10 miliar dolar. Berarti akan peringkat berapa sebenarnya? Karena belum diupdate, jadi kita peringkatnya kita ancar-ancar sendiri. Nah, di sini aja sudah 10 miliar dolar. Avalanche itu sudah 10 miliar dolar. Sekitar 9 tadi ya. 9 berarti ada di peringkat di atasnya Litecoin ya. Di atasnya Litecoin berarti sekitar 15 atau 14 peringkatnya Pi Network sebenarnya. Ya. Jadi peringkat Pi Network itu adalah sekitar 13 sama 14. Dan yang penting adalah kita tahu bahwa ketika koin baru dengan peringkat segitu besarnya, menandakan bahwa uang masuk yang di sana perputarannya itu besar. Ya, perputarannya besar menandakan bahwa
P-Network banyak digemari atau banyaknya investor yang masuk. Itu teman-teman. Nah, saya masih heran sama teman-teman, saya juga mau klarifikasi tentang banyaknya komentar yang katanya 0,01, 0,02. Nah, itu ada ya yang komen kayak gitu, 0,02 dolar. Ternyata sekarang 1,48. Terus ada yang bilang katanya 0,2, ternyata sekarang 1,48. Nah, untuk yang 0,01 dulu saya klarifikasi. 0,02 dolar. Analisa saya 0,02 dolar. Tolong kalian coba lihatlah video saya tentang prediksi harga Pi, itu ada 6 part. Langsung aja lihat yang part ke-6 atau terakhir ya, part terakhir. Apakah benar saya menyebutkan 0,02 dolar? Padahal itu saya pakai note. Pakai note ya. Pakai note, ada hitungannya gitu. Itu analisa saya adalah 0,2 dolar, Mas. Bukan 0,02. Mungkin karena emosi ya, terbakar emosi, bla bla bla, karena saya tidak mendukung GCV, terbakar emosi jadinya sedikit burem mungkin matanya, sehingga tidak bisa melihat bahwa saya itu menunjukkan perhitungan saya di 0,2 dolar. Nah, untuk pertanyaan yang bukan pertanyaan, pernyataan yang kedua, katanya 0,2 dolar, ternyata sekarang sudah ada di harga 1,48. Wah, hitungannya salah nih, Mas. Ini juga membuat saya heran dan geleng-geleng banget. Boleh benci, Mas, cuman tolong untuk melihat video itu yang benar. Dengerin yang benar. Saya menghitung itu untuk menghitung awal mula harga bergerak. Jadi bukan ketika sudah bergerak ya. Hitungan yang sudah saya sebutkan itu adalah harga di mana awal open network. Jadi menit pertama dan menit detik pertama saat keluar. Nah, di OKX itu adalah yang keluar yang untuk pertama kali. Analisa saya kan mengatakan bahwa hitungan saya kemungkinan harga itu ada di 0,2 untuk awal kali listing gitu ya. Untuk berikutnya ya tergantung pergerakannya mau kemana. Tapi untuk pertama kali itu pasti 0,2. Bukan pasti, tetapi saya menghitung itu perkiraan 0,2 dolar. Nah, di OKX sendiri terlihat bahwa untuk pertama kali itu ada di 0,1 dolar. Ya paling enggak terlalu besar lah perbedaannya. Itu malah di bawahku gitu ya. Nah, itu pun berarti bisa dikatakan aku mendekati toh. Nah, sekarang bagi kalian yang masih mengatakan bahwa katanya 0,2, sekarang lu ada di 1,4. Nah, kalau itu ya mohon maaf, saya kan hanya menghitung atau memprediksi harga awal, bukan harga yang berikutnya akan bergerak naik turun kemana, Mas. Kan P-Network tidak stable coin, maka dia akan naik turun dan saat ini berada di 1,4. Dan analisa saya berikutnya adalah kemungkinan ini akan naik lagi sampai, kalau ini nggak ketembus ya, dengan catatan ini saya bikin trendline normal saja. Ketika ini tidak bisa menembus bawah sini, maka dia akan kembali naik. Dan perhitungan saya atau analisa saya bisa naik ke antara 2 dolar teman-teman. Naik lagi ke 2 dolar. Kemungkinan besar akan naik lagi ke 2 dolar dan akan mencoba ke resisten baru, yaitu resisten lama, yaitu di 2,2 dolar. Nah, di sini nanti batasnya. Sehingga nanti kemungkinan naik ke sini. Nah, kita lihat nanti ketika dia tembus bisa ke 2,8 berarti targetnya, tapi kalau nggak bisa tembus dia akan kembali turun. Gitu ya. Gitu. Jadi bukan berarti ketika saya analisa prediksi harga listing itu 0,2 dolar akan tetap di 0,2 dolar sampai berhari-hari. Tidak seperti itu, bro. Masih banyak kok komentar yang seperti itu. Oke, itu saja klarifikasinya. Ya, cuman cukup geleng-geleng aja sih, kepalaku lihat geleng-geleng gitu, geleng-geleng. Waduh, komentarnya kok kayak gini banget gitu ya. Apakah saya salah ngomong? Saya perhatikan lagi video saya. Enggak, aku bilangnya 0,2 itu untuk listing pertama, bukan 0,02. Terus aku juga bilang bahwa tenang aja, memang perhitungan saya 0,2, tapi nanti ketika sudah bergerak pasti bisa naik. Aku mau bilang kayak gitu. Tapi kan saya tidak mematok harga GCV. Enggak. Karena ini adalah kripto gitu ya. Hitungannya jelas, rumusnya jelas, formulanya jelas. Ya.
Kalau teman-teman yang masih menunggu GCV ya silahkan tunggu, silahkan menghalu-halu sampai nanti, sampai GCV. Tapi walaupun itu nggak akan terjadi juga gitu ya. Bisa terjadi ketika burn coin 96% atau 90% dari, atau 95%, sorry, 95% dari total supply itu baru mungkin bisa. Tapi kalau core team tidak me-burn 9,5% dari jumlah total supply koin, nggak akan bisa namanya GCV ya. Silahkan ditunggu, kalau masih percaya atau enggak apa-apa sih, enggak masalah juga, enggak ada efeknya buatku. Kalian mau percaya apa enggak ya terserah. Intinya sekarang sudah keluar di OKX, sudah keluar di Git.io, sudah keluar Git.io, sudah keluar di mana namanya, di bursa-bursa lain juga sudah keluar gitu ya. Walaupun bursanya terbatas, bisa dilihat di sini di pasar mana pasar. Nah, di Git.io, Bitget, Digi, Finex, tapi jangan ya, kalau yang bentuknya kayak gini lebih baik dihindari. Ini ada bentuk kayak gini dihindari ya teman-teman ya. Mending yang tidak ada bentuk yang seperti ini atau tidak ada logo seperti ini baru boleh. Kayak Coinway sama Pionex itu masih boleh karena tidak ada bentuk kayak gini. Takutnya dia hanya membaca harga saja, bukan koinnya langsung. Jadi kayaknya itu tidak bisa untuk transfer ulang ke P-Wallet gitu ya. Itu saja, semoga menambah wawasan, semoga ini juga kabar baik, di mana kabarnya yaitu market cap di awal P-Network listing itu sudah besar ya. Tinggal nunggu bagaimana fundamental dari developer yaitu core team itu positif atau tidak nantinya, dan garapan tentang ekosistemnya seperti apa gitu ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Nanti kita akan update tentang pembaruan, apalagi kalau sudah pembaruan rank ya, pembaruan rank dan sudah tidak ada yang namanya tanda seru kuning ya, segitiga tanda seru itu lebih masuk lagi. Apalagi sudah tanda serunya tidak ada, apalagi teman-teman kalau nantinya Binance juga melisting. Itu bisa terbang itu harga. Minimnya bisa ke 3 sampai 4 dolar. Ya minimnya pergerakan naiknya. Tapi ya saya berharap sih kalau Binance masuk itu investor-investor besarnya bisa masuk juga dan bisa mengangkat sampai di atas 5 dolar sih ya. Semoga seperti itu. Ya, kita tunggu aja info-info berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Dan kita juga terus mengingatkan bahwa kita masuk yuk ke grup Pioner Maju untuk kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama belajar, sama-sama kita sedikit-sedikit mengerti tentang technical analysis, fundamental analysis, dan beberapa project yang mungkin nantinya project dari P-Network itu seperti apa gitu ya. Jangan lupa di Pioner Maju, t.me Pioner Maju, atau nanti bisa langsung searching di Telegram yaitu @pionermaju ya. Dah, begitu aja. Terima kasih. Selamat menikmati. Semoga ada wawasan yang bisa kalian ambil. USDM Indonesia makin maju, dan ingat apa kata saya, yaitu tidak mudah dimanipulasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mari, selamat menonton. Bye.